Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan dua jenis tumbuhan yang sangat berguna bagi kaum laki-laki. Antara lain kegunaan dari dua tumbuhan tersebut, kawan. Yang pertama, bagi kaum lelaki yang mengalami bisa kita bilang impoten atau ejakulasi dini atau kurang bergairah di atas ranjang, maka kesempatan kali ini saya akan membagikan salah satu obat yang bisa menambah gairah daripada nafsu vitalitas pria dan bisa memuaskan istri bisa di atas ranjang, kawan. Jadi kesempatan kali ini saya menunjukkan cara menggunakan. Kita kan sering melihat tumbuhan-tumbuhan ini adalah pinang muda ya, pinang muda, bukan pinang biasa ya kawan-kawan. Ini kan kadang-kala bisa ditanam untuk tanaman hias juga. Biasanya ditanam di depan rumah atau di depan kantor-kantor pemerintahan. Biasanya ini ditanam. Kalau di desa-desa mungkin kurang ditanam karena ini kan isinya di dalamnya kecil. Kalau misalnya kita jual mungkin tidak mau daripada pihak agen tersebut. Tapi perlu kawan-kawan ketahui, ini sangat berguna baik untuk kaum pria maupun wanita. Salah satu yang paling bisa kita bilang kegunaannya yaitu untuk kaum laki-laki, yang mana bisa menambah gairah nafsu di atas ranjang, kawan-kawan, ataupun bisa mengobati impoten dan ejakulasi dini, kawan-kawan. Kadang-kala kita kurang bergairah, itu disebabkan dikarenakan mungkin badan kita kurang sehat atau gimana, atau ada pengaruh-pengaruh lain. Inilah obatnya, kawan-kawan. Ini namanya pinang muda. Sedangkan yang satu lagi ini, kawan-kawan, ini kegunaannya hanya pucuknya saja. Tapi kalau misalkan kita makan daunnya yang bukan pucuk, mungkin bisa juga, tapi rasanya agak beda, kawan. Nah, ini namanya daun kedondong pagar, kawan-kawan. Biasanya ini kan ditanam di tiang-tiang pagar, yaitu untuk penahan pagar, misalnya untuk diikat kayu dan sebagainya, kawan-kawan. Mungkin saya kurang paham ya tentang tapi kegunaan daun ataupun pucuk daripada daun kedondong pagar ini bila dikombinasikan dengan pinang muda yang jenisnya kayak gini, kawan-kawan, itu sangat bagus, kawan-kawan, untuk vitalitas pria. Kegunaan daripada ini, kawan-kawan, bisa dicoba, kawan-kawan. Kalau misalnya nanti setelah lihat video saya ini, kawan-kawan, kawan-kawan bisa coba. Kalau misalnya jumpa pinang ini atau dikombinasi dengan ini, mungkin sekali kita konsumsi tidak langsung terlihat yang namanya efek ataupun kegunaan daripada dua jenis tumbuhan tersebut, tapi berulang kali atau 3 atau 4 kali kita konsumsi itu akan terlihat kegunaan daripada yang tersebut. Nah, cara penggunaannya, kawan-kawan, biasanya kalau misalkan di toko-toko ramuan tradisional ini kan sudah dikeringkan. Karena kalau misalnya kita simpan lama-lama, kalau muda kayak gini, kawan-kawan, nanti dia busuk dalamnya. Tapi kalau misalnya kita keringkan, maka bisa kita pakai sampai setahun, kawan-kawan. Itu dalamnya, mungkin dalamnya agak dalamnya saja agak keras, tapi kegunaannya sama, kawan. Tapi kalau misalkan langsung kita buat kayak gini, ini mungkin sangat bagus sekali, kawan, daripada kita udah kita jemur lalu baru
kita gunakan seperti di toko ramuan tradisional, mungkin lebih baik kayak gini kawan-kawan. Jadi caranya kawan-kawan, langsung saja kita lihat prosesnya, bagaimana cara memakannya. Oke kawan-kawan ya, jadi bisa kawan-kawan lihat ini jenis pinangnya. Jadi cara penggunaannya, kita belah kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa lihat seperti ini ya, dalamnya hampir sama seperti pinang biasa, tapi kegunaannya yang sangat luar biasa kawan-kawan. Nah, ini kita kupas, langsung isinya yang kita makan kawan-kawan. Kita kombinasikan dengan pucuknya kawan-kawan. Nah, seperti ini kawan. Ini langsung kita makan, dikombinasikan dengan pinang muda tersebut kawan-kawan. Sama seperti kita makan sirih. Tapi kalau sirih kan ada kapurnya, mungkin ada apa namanya bilang seperti jahe ada di dalamnya itu. Tapi ini enggak kawan, langsung kita makan seperti ini kawan. Itu sangat bagus kawan. Jadi kawan-kawan, seperti yang saya gunakan, kawan-kawan bisa kawan gunakan yang seperti saya lakukan tersebut. Kalau misalkan kawan-kawan pengen tidak mau makan secara langsung seperti yang saya gunakan, kawan-kawan juga bisa direbus. Ini kan kalau misalnya kita rebus, ini langsung kita kupas kawan, ditambah dengan pucuk daun kedondong. Kalau bisa ditambah dengan akar daun ilalang kawan-kawan. Akar daun ilalang itu dikombinasi dengan apa namanya, pinang muda, daun pucuk, daun kedondong pagar, sama akar daun ilalang. Kalau bisa ditambah dengan apa namanya itu kulit manggis, itu bisa juga kawan. Tapi kalau misalkan kita makan secara langsung, tidak usah kawan, cukup seperti yang saya lakukan ini, bisa berguna juga kawan, sama khasiatnya. Tapi kalau misalnya kita rebus, kita kombinasi, karena kalau misalkan itu kan sudah kering getah-getahnya, jadi harus ada campuran-campuran lain. Nanti bisa juga kawan-kawan tambahkan madu, biar lebih bermanfaat lagi, berkegunaan untuk kesehatan tubuh kita kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin di kesempatan kali ini hanya ini saja ya yang dapat saya bagikan kepada kawan-kawan. Mungkin bisa bermanfaat untuk kita, pertama untuk saya sendiri dan kawan-kawan semua. Jadi kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, and comment, biar istilahnya saya lebih bersemangat dalam kasih tahu ke kawan-kawan tentang manfaat yang ada, tumbuhan yang ada di sekeliling kita kawan-kawan. Oke kawan-kawan, cukup sampai di sini saja. Salam sehat, hidup bahagia.